istilah saya itu sudah mencapai titik nadir yang membahayakan. Karena kenapa saya sebut membahayakan? Dampaknya adalah bisa membelah bangsa ini gara-gara hoax. Saat ini sedang marak penyebaran berita yang tidak diketahui sumbernya. Lalu, seperti apakah perkembangan berita tersebut? Saat ini masyarakat Indonesia senang berbagi informasi, diikuti dengan perkembangan teknologi digital yang menerobos seluruh kalangan. Penyebaran informasi menjadi semakin sulit terbendung. Berita bohong atau hoax saat ini sudah menjadi hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil survei dari Masyarakat Telematika Indonesia atau Mastel, sebanyak 44,30% menyatakan menerima berita hoax setiap hari. Bahkan 17,20% menyatakan menerima berita palsu lebih dari sekali sehari. Hoax itu memang untuk memecahkan, punya tujuan, minimal memecah bangsa, minimal memperkuat suatu tujuan tertentu, misalnya memenangkan kelompok tertentu misalnya, ya. Tapi ketika ini di-share oleh akademisi, itu yang saya tidak bisa terima. Istilah hoax atau kabar bohong merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri yang diperkirakan pertama kali muncul pada tahun 1808. Hoax menyebar dengan sentimen-sentimen kebencian, ketakutan, dan keresahan di dalam diri manusia, serta menjadi alat propaganda bagi pemecah bangsa ini. Lantas, berita apa sajakah yang sudah beredar di masyarakat? Isu hoax yang paling marak sepanjang 2018 terkait dengan masalah politik, ya. Terutama ketika kita kemarin melaksanakan pilkada, itu ada data dari hasil penelitian Mastel tentang hoax bahwa jenis hoax yang paling sering diterima oleh masyarakat adalah tentang pilkada, ya. Dan itu dilakukan melalui media sosial dan messenger. Sejak Januari sampai dengan Desember 2017 yang lalu, itu Kominfo menerima aduan konten negatif melalui berbagai media itu sebanyak 60.135 total aduan. Itu dibagi-bagi dalam beberapa konten negatif. Ada konten pornografi sebanyak 19.778, ada konten perjudian 7.256, ada konten fitnah 7.295, ada konten penipuan 2.920, ada konten yang meresahkan masyarakat 1.691, ada konten SARA 16.742, ada konten yang terkait dengan terorisme dan radikalisme 1.506. Total itu dalam 2017 itu ada 60.130. Itu konten negatif. Upaya apa sajakah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran hoax? Cara yang digunakan, yang dilakukan oleh Kominfo untuk penanggulangan hoax itu ada berbagai macam cara. Yang pertama, mengedukasi publik itu dalam sebuah program yang namanya program peningkatan literasi media. Itu dengan cara memberikan edukasi atau pendidikan kepada publik tentang bagaimana menggunakan media-media termasuk media sosial untuk pendidikan. Jadi sifatnya edukasi. Dan
Cara kedua adalah melakukan yang disebut dengan pemblokiran. Nah, data-data yang tadi yang saya sebutkan itu masuk ke Kominfo itu semua kita blokir. Hoax ibarat virus yang menyebar ke seluruh tatanan sosial masyarakat. Allah melarang hambanya untuk menyebarkan berita bohong kepada sesama. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadilah pembaca yang bijak dan stop di Anda bila Anda mengetahui itu adalah berita bohong. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya Helmi Hidayat, dosen di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Bilbah Jakarta, dan ini menyatakan dan terus berkampanye bahwa hoax adalah kejahatan. Saya Leli Miswin, saya mahasiswa. Mari bersama-sama perangi hoax. Mari berantas hoax. Mari berantas hoax. Mari berantas hoax. Saya Ismail Camidu, selaku tenaga ahli Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, dengan mengatakan say no to hoax.